Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perkembangan peserta didik dengan tema perkembangan individu pada masa dewasa dengan saya Riza Nurhayanti dan juga rekan saya Regita Cahyani dan Kia Astitia Ahmadi. Materi-materi perkembangan individu pada masa dewasa adalah pengertian dewasa, masa dewasa sebagai masa transisi, peristiwa kehidupan pada masa dewasa dan tua, dan yang terakhir adalah penyesuaian terhadap peristiwa kehidupan. Pengertian dewasa. Menurut Freud, seseorang dikatakan dewasa apabila orang itu bertanggung jawab terhadap pekerjaan sehari-hari dan cinta yang telah diikrarkan, khususnya kepada pasangan pernikahan. Freud juga menjelaskan bahwa seseorang dikatakan dewasa apabila mau dan mampu bertanggung jawab terhadap segala tingkah laku, pekerjaan, dan karir yang dilakukan sehari-hari. Dengan demikian, orang dewasa dituntut untuk mempertanggungjawabkan semua yang dilakukan, bekerja memenuhi kebutuhan dirinya dan kehidupan keluarga sebagai wujud cinta terhadap istri dan anak-anaknya. Orang dewasa yang matang tidak takut terabaikan kepentingan dirinya sendiri dalam memproses mempertanggungjawabkan cinta yang diikrarkan. Yang selanjutnya, masa dewasa sebagai masa transisi. Yang pertama ada transisi fisik. Pada masa ini, seorang individu tidak lagi disebut sebagai masa tanggung atau akil balik, tetapi sudah tergolong sebagai seorang pribadi yang benar-benar dewasa. Yang kedua ada transisi intelektual. Taraf ini menyebabkan dewasa muda mampu memecahkan masalah yang kompleks dengan kapasitas berpikir abstrak, logis, dan rasional. Yang ketiga ada transisi peran sosial. Pada masa ini mereka akan menindaklanjuti hubungan dengan pacarnya untuk segera menikah agar dapat membentuk dan memelihara kehidupan rumah tangga yang bam, yaitu terpisah dari kedua orang tuanya. Yang selanjutnya adalah peristiwa kehidupan pada masa dewasa dan tua. Yang pertama ada dewasa awal. Erikson mengatakan bahwa seseorang yang digolongkan dalam usia dewasa awal berada dalam tahap hubungan hangat, dekat, dan komunikatif dengan atau tidak melibatkan kontak seksual. Bila gagal dalam bentuk keintiman, maka ia akan mengalami apa yang disebut isolasi atau merasa tersisihkan dari orang lain, kesepian, menyalahkan diri sendiri karena berbeda dengan orang lain. Yang selanjutnya adalah dewasa tengah atau dewasa madya. Teori Erikson kali ini berpijak pada kenyataan yang dia sinyalir bahwa dalam setiap tingkat kehidupan selalu dicirikan dengan pilihan-pilihan antara dua pendekatan terhadap kehidupan, yaitu satu positif dan satunya negatif. Tampaknya, tengah baya merupakan salah satu waktu dalam hidup seseorang di mana banyak terjadi peristiwa besar yang memaksanya untuk mengadakan penataan kembali. Penataan kembali itu kiranya terjadi karena adanya beberapa perubahan besar dalam hal fisiologis, psikologis, seksual, dan perubahan-perubahan sosial yang menyertai ketiga perubahan itu. Yang ketiga ada dewasa akhir. Memasuki lanjut usia merupakan periode terakhir dalam rentang kehidupan manusia di dunia ini. Banyak hal penting yang perlu diperhatikan guna mempersiapkan memasuki masa lanjut usia dengan sebaik-baiknya. Kisaran usia yang ada pada periode ini adalah 60 tahun ke atas. Ada beberapa orang yang sudah menginjak usia 60, tetapi tidak menampakkan gejala-gejala penuaan fisik maupun mental. Oleh karena itu, usia 65 tahun dianggap sebagai batas awal periode usia lanjut pada orang yang memiliki kondisi hidup yang baik. Yang selanjutnya ada penyesuaian terhadap peristiwa kehidupan. Yang A, penyesuaian terhadap perkembangan fisik. Yang pertama adalah kesehatan badan. Penelitian Danny Levinson dan kawan-kawan menemukan bahwa salah satu perubahan penting yang terjadi pada masa dewasa awal ini adalah menurunnya kekuatan fisik dan psikologis.
pada akhir usia 30-an dan awal 40-an, umumnya pria menyadari bahwa dirinya sudah tidak lagi di puncak kemudaannya. Dia tidak lagi bisa berlari cepat, mengangkat benda yang berat, dan sedikit tidur. Penglihatan dan pendengarannya mulai berkurang ketajamannya. Daya ingatnya melemah dan sulit sekali untuk belajar dan mengingat informasi tertentu. Dia menjadi lebih rentan terhadap penyakit dan lebih gampang terkena penyakit parah, sehingga mungkin dapat menimbulkan cacat seumur hidup atau bahkan kematian. Yang kedua, ada sensori. Pada masa dewasa tengah, perubahan-perubahan dalam penglihatan dan pendengaran merupakan dua perubahan fisik yang paling menonjol. Pada usia antara 40 dan 59 tahun, daya akomodasi mata mengalami penurunan paling tajam. Karena itu, banyak orang pada usia setengah baya mengalami kesulitan dalam melihat objek-objek yang dekat. Sementara itu, pendengaran juga mengalami penurunan pada usia sekitar 40 tahun. Penurunan dalam hal pendengaran ini lebih terlihat pada sensitivitas terhadap nada tinggi. Dalam hal penurunan sensitivitas terhadap nada tinggi ini, terdapat perbedaan jenis kelamin, yaitu laki-laki biasanya kehilangan sensitivitasnya terhadap nada tinggi lebih awal dibandingkan dengan perempuan. Yang ketiga, ada otak. Mulai masa dewasa awal, sel-sel otak juga berangsur-angsur berkurang, khususnya bagi orang-orang yang tetap aktif, membantu mengganti sel-sel yang hilang. Hal ini membantu menjelaskan pendapat umum bahwa orang dewasa yang tetap aktif, baik secara fisik, seksual, maupun secara mental, menyimpan lebih banyak kapasitas mereka untuk melakukan aktivitas-aktivitas demikian pada tahun-tahun selanjutnya. Pada usia tua, sejumlah neuron, unit-unit sel, dasar dari sistem saraf menghilang. Menurut hasil sejumlah penelitian, kehilangan neuron itu diperkirakan mencapai 50% selama tahun-tahun masa dewasa. Tetapi penelitian lain memperkirakan bahwa kehilangan itu lebih sedikit. Yang B, ada penyesuaian terhadap perkembangan agama. Ciri-cirinya adalah: yang pertama, menerima kebenaran agama berdasarkan pertimbangan pemikiran yang matang, bukan sekedar ikut-ikutan. Yang kedua, cenderung bersifat realitas, sehingga norma-norma agama lebih banyak diaplikasikan dalam sikap dan tingkah laku. Yang ketiga, bersikap positif terhadap ajaran agama dan norma-norma agama, dan berusaha untuk mempelajari dan memperdalam pemahaman keagamaan. Yang keempat, tingkat ketaatan beragama didasarkan atas pertimbangan dan tanggung jawab diri sendiri, hingga sikap keberagamaan merupakan realisasi dari sikap hidup. Yang kelima, bersikap lebih terbuka dan wawasan yang lebih luas. Yang keenam, bersikap lebih kritis terhadap materi ajaran agama, sehingga kemantapan beragama selain didasarkan atas pertimbangan pikiran, juga didasarkan atas pertimbangan hati nurani. Yang ketujuh, sikap keberagamaan cenderung mengarah kepada tipe-tipe kepribadian masing-masing, sehingga terlihat adanya pengaruh kepribadian dalam menerima, memahami, serta melaksanakan ajaran agama yang diyakininya. Yang kedelapan, terlihat adanya hubungan antar sikap keberagamaan dengan kehidupan sosial, sehingga perhatian terhadap kepentingan organisasi sosial keagamaan sudah berkembang. Yang C, penyesuaian terhadap perkembangan emosi. Perkembangan emosional yang terjadi pada masa dewasa dan tua yaitu sebagai berikut. Yang pertama, memulai masa dewasa sampai muda dengan optimisme dan pengharapan, kemudian berangsur-angsur mengatur hidupnya kembali dalam pergumulan antara harapan sampai kenyataan, idealisme sampai pengalaman. Yang kedua, goncangan emosional mudah timbul karena frustasi dan kekecewaan dalam penyesuaian diri dalam pekerjaan, pernikahan, bermasyarakat. Dewasa sampai muda yang stabil secara emosi adalah yang tidak membawa masalah emosional yang belum terselesaikan dalam masa sebelumnya. Yang ketiga, kedewasaan emosi dibangun melalui evaluasi terhadap diri, gaya hidup,
dan pengalamannya untuk meningkatkan kualitas hidupnya atau keberhasilan dan kebermaknaan. Yang D. Penyesuaian terhadap perkembangan cinta. Selama tahap perkembangan keintiman ini, nilai-nilai cinta muncul. Cinta mengacu pada perilaku manusia yang sangat luas dan kompleks. Menurut Centrox, cinta dapat diklasifikasikan menjadi 4 bentuk cinta, yaitu yang pertama, altruisme atau perhatian terhadap kesejahteraan orang lain tanpa memperhatikan diri sendiri. Yang kedua, persahabatan. Yang ketiga, cinta yang romantis atau bergairah. Yang keempat, cinta yang penuh perasaan atau persahabatan. Yang E, penyesuaian terhadap perkembangan seksual. Yang pertama, anak laki-laki menjadi lelaki. Setelah aktivitas testis terbentuk pada masa pubertas, secara normal berlanjut pada sisa umur dengan hanya sedikit pelemahan pada tahun-tahun mendatang. Pada usia tua, ada sedikit pengurangan sperma dan androgen. Hal ini dikaitkan dengan beberapa perubahan degenerasi di dalam testis, tetapi tidak ada penurunan testikel yang tiba-tiba dibandingkan dengan daya klimaks wanita. Yang kedua, anak perempuan menjadi wanita. Pada tahap terakhir kedewasaan, biasanya setelah menstruasi, tubuh anak perempuan mulai membentuk tubuh wanita. Perubahan yang dialami anak perempuan secara langsung berhubungan dengan sekresi hormon wanita, estrogen dan progesteron. Dia menjadi lebih tinggi, pinggul dan paha lebih berisi, tubuh lebih padat dan berlekuk, buah dada mulai membesar, dan rambut tumbuh di tangan dan kaki. Alat genital eksternal dan internal tumbuh dan berkembang, dinding vagina mulai menebal, sekresi vagina terjadi. Bentuk tubuh wanita tergantung pada dua hal, yaitu besar hormon yang dihasilkan dan sensitivitas tubuh dalam mereaksi terhadap hormon-hormon tersebut. Baik, mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga dapat dipahami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.